Beberapa negara di Timur Tengah sangat bergantung pada persenjataan dan jaminan keamanan Amerika, sehingga dapat didikte dan mengikuti apa yang diinginkan Amerika. Sebelum terjadinya revolusi Iran yang menurunkan Shah Muhammad Reza Pahlavi dari kursi kekuasaannya sebagai Raja Iran, persenjataan Iran semuanya dipasok oleh Amerika. Setelah terjadinya revolusi Iran dan penyanderaan kedubes Amerika di Teheran selama lebih dari setahun, Amerika kehilangan sekutu dekatnya dan juga kehilangan sumber pasokan minyak mentah murah untuk menjalankan roda industrinya, terutama industri persenjataan yang menjadi sumber utama pendapatan Amerika. Hal ini yang membuat Amerika menjadi marah dan membekukan semua aset-aset negara Iran yang ada di Amerika dan negara-negara Eropa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan kasih sayangnya sehingga video ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam kami sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan meningkatkan iman kita. Kritikan dan saran sangat dibutuhkan untuk perbaikan video selanjutnya. Saat ini kita sedang menonton drama antara Amerika dan Israel menghadapi Iran. Akankah Amerika dan Israel menyerang Iran? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita mesti melihat latar belakang perseteruan antara Amerika dan Iran. Latar belakang perseteruan antara Amerika dan Iran berbeda dengan latar belakang perseteruan antara Israel dan Iran. Meskipun substansinya sama, Amerika dan Israel tidak menginginkan Iran menjadi negara dengan militer yang kuat. Jika Iran memiliki militer yang kuat, Amerika tidak akan mudah untuk mendikte Iran sebagaimana yang dialami negara-negara di Timur Tengah yang menjadi sekutu Amerika. Beberapa negara di Timur Tengah sangat bergantung pada persenjataan dan jaminan keamanan Amerika, sehingga dapat didikte dan mengikuti apa yang diinginkan Amerika. Sebelum terjadinya revolusi Iran yang menurunkan Shah Muhammad Reza Pahlavi dari kursi kekuasaannya sebagai Raja Iran, persenjataan Iran semuanya dipasok oleh Amerika. Shah Reza Pahlavi merupakan sekutu terdekat Amerika di kawasan Timur Tengah dan menjadi garda terdepan menghadapi pengaruh Uni Soviet di Timur Tengah, selain Israel yang merupakan anak emas Amerika. Amerika menebar propaganda yang menyebut Uni Soviet adalah musuh agama, musuh kebebasan, dan juga adalah musuh kapitalisme yang dianut Amerika. Dengan propaganda ini, Amerika memberikan jaminan keamanan kepada Iran dari serangan Uni Soviet dengan imbalan minyak murah dari Iran. Setelah terjadinya revolusi Iran dan penyanderaan kedubes Amerika di Teheran selama lebih dari setahun, Amerika kehilangan sekutu dekatnya dan juga kehilangan sumber pasokan minyak mentah murah untuk menjalankan roda industrinya, terutama industri persenjataan yang menjadi sumber utama pendapatan Amerika. Hal ini yang membuat Amerika menjadi marah dan membekukan semua aset-aset negara Iran yang ada di Amerika dan negara-negara Eropa. Berulang kali Iran berusaha agar semua aset negara tersebut dicairkan dan dikembalikan, tetapi tidak pernah mendapat respon positif Amerika dan sekutunya di Eropa. Tidak hanya membekukan semua aset di Iran di luar negeri, Amerika juga melakukan embargo persenjataan termasuk suku cadangnya. Embargo adalah larangan yang diberlakukan terhadap perdagangan atau transaksi pada satu negara. Embargo persenjataan dan suku cadangnya membuat Iran merasa dirugikan. Iran kehilangan kemampuan berperang saat menghadapi Irak pada Perang Teluk 1980. Perang Iran melawan Irak disebut juga
perseteruan antara Ayatullah Khomeini dengan Saddam Hussein, pemimpin Irak. Meskipun demikian, Iran tetap bertahan. Tidak mempan hanya dengan embargo persenjataan dan suku cadangnya, Amerika kemudian memperluas cakupan embargo dengan menerapkan embargo ekonomi yang membatasi Iran melakukan ekspor minyak yang merupakan sumber utama pendapatan negara Iran. Pembekuan aset dan sanksi larangan ekspor minyak Iran tidak membuat Iran menjadi goyah. Sebaliknya, Iran terus bertahan. Kalangan dalam negeri Iran kemudian melakukan koreksi. Ketergantungan akan persenjataan dari Amerika dan Barat bisa membuat Iran menjadi tidak berdaya jika dikenakan embargo. Kalangan akademisi Iran mulai melakukan lompatan dengan mengirim sarjana yang potensial untuk belajar di luar negeri. Hasilnya sudah terlihat dalam kurun waktu 30 tahun sejak revolusi Iran. Iran sudah mampu mandiri dalam hal persenjataan, meskipun dalam tanda kutip masih berada di bawah kecanggihan persenjataan Amerika ataupun Israel. Hal ini tentunya sangat disadari oleh kalangan akademisi Iran. Lambat laun kemampuan persenjataan Iran bisa menyaingi kemampuan Amerika atau Israel. Kemajuan persenjataan Iran tentu saja tidak diinginkan oleh Amerika. Di satu sisi akan menyaingi Israel yang merupakan anak emas Amerika, yang dapat membuat keseimbangan kekuatan di Timur Tengah bisa berubah. Di sisi lain, ketakutan Amerika atas persenjataan Iran, karena jika persenjataan Iran dapat menyaingi persenjataan Amerika, dapat berakibat persenjataan Amerika tidak laris manis di pasaran. Oleh karena itu, kemampuan Iran untuk mandiri dalam hal persenjataan mesti dihalangi. Sementara Iran masih mendendam terhadap Amerika yang telah membunuh Jenderal Qasim Soleimani, Panglima Divisi Al-Quds dari Garda Revolusi Iran yang disebut sebagai pasukan elit Iran. Qasim Soleimani meninggal setelah diserang drone Amerika pada tahun 2020 di Irak. Perintah penembakan berasal dari Presiden Donald Trump di akhir masa jabatan pertamanya sebagai Presiden Amerika sebelum digantikan oleh Joe Biden pada tahun 2021. Bagaimana kemampuan persenjataan Iran saat ini dapat dilihat ketika Yaman yang dikuasai Houthi dan merupakan proksi Iran dapat menembak 19 unit drone MQ-9 Reaper milik Amerika yang dikenal sangat canggih. Peluru kendali Yaman dapat menembus pertahanan Israel yang terkenal dengan perisainya Iron Dome. Yaman dapat menerbangkan drone berpemandu yang menyasar kapal-kapal perang yang berlayar di Laut Merah, terutama kapal perang milik Amerika. Iran dapat mengalihkan jalur penerbangan salah satu drone MQ-9 Reaper milik Amerika, sehingga drone tersebut mendarat di salah satu pangkalan di Iran. Berita terbaru mengatakan Iran mampu melakukan jamming atau mengganggu dan mengacaukan kerja perangkat elektronik dari wahana udara Amerika. Pesawat pembom B-2 Amerika yang terkenal sebagai pesawat pengebom siluman yang terbang di atas udara Iran, navigasinya dapat dibutakan sehingga pesawat pengebom B-2 hanya dapat terbang tak tentu arah. Keberhasilan ini tentu saja membuat Amerika merasa khawatir operasi militer yang nantinya dilakukan terhadap Iran. Jika tidak berhasil atau dengan kata lain, Iran mampu bertahan dari gempuran Amerika dan Israel, bisa membuat Amerika kehilangan muka di hadapan dunia internasional. Selain senjata buatan dalam negeri yang kualitasnya setara dengan milik Amerika, Iran juga telah memesan pesawat tempur Sukhoi 34 dari Rusia sebanyak 60 unit atau 5 skadron yang dipersiapkan untuk menahan serangan udara Amerika dan Israel dan juga untuk menyerang target-target bernilai tinggi milik Amerika dan Israel. Pesawat Sukhoi 34 telah teruji dalam medan perang Ukraina. Dalam waktu dekat, Iran juga akan memperoleh pesawat siluman Sukhoi 57 Checkmate dari Rusia. Pesawat siluman Sukhoi 57 Checkmate adalah pesawat generasi kelima yang bisa menjadi pesaing utama pesawat tempur F-22 Raptor dan pesawat F-35 Lightning.
Amerika dikabarkan telah memindahkan beberapa unit pesawat pengebom B-2 Stealth atau siluman dari pangkalan utamanya di Inggris ke pangkalan di Samudra Hindia, tepatnya di Pulau Diego Garcia. Pangkalan udara Diego Garcia jauh dari jangkauan pesawat tempur Iran. Sebaliknya, dari pangkalan Diego Garcia, pesawat pengebom Amerika dapat menjangkau wilayah Iran. Selain pangkalan Diego Garcia, Amerika juga telah mendeploy 2 kapal induk di sekitar perairan Laut Arab. Pesawat tempur Amerika dari kapal induk bisa menjangkau wilayah Iran dalam waktu singkat. Bagaimana dengan perseteruan antara Israel dan Iran? Mampukah Israel menyerang Iran? Perseteruan antara Israel dengan Iran, jika benar ada, hanyalah soal keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Israel tidak menginginkan negara lain, terutama negara yang mayoritas berpenduduk Muslim, memiliki kekuatan yang bisa menyaingi kekuatan Israel. Pada tahun 1982, Israel pernah mengebom reaktor nuklir Irak karena disinyalir akan membuat bom atom yang bisa digunakan menyerang Israel. Hingga saat ini, Irak tidak bisa membangun kembali reaktor nuklirnya yang hancur. Jadi permusuhan antara Israel dan Iran hanya soal perimbangan kekuatan di kawasan Timur Tengah. Israel tidak akan mungkin bisa berperang dalam jangka panjang dengan Iran karena lokasi Israel yang sangat jauh dari Iran. Israel dikelilingi negara-negara Arab yang tidak ingin wilayahnya digunakan Israel menyerang Iran. Israel hanya mampu melakukan serangan hit and run dengan menyerang target yang bernilai tinggi seperti pangkalan angkatan udara Iran, silo penyimpanan rudal, atau reaktor nuklir Iran. Serangan Israel bisa berhasil jika Iran tidak memiliki perangkat radar yang bisa mendeteksi kehadiran pesawat tak dikenal. Beberapa bulan lalu, terdapat kabar Israel pernah mencoba menyerang Iran dengan mengerahkan puluhan jet tempur, tetapi tidak berhasil masuk ke dalam wilayah udara Iran. Semua jet tempur Israel telah terdeteksi sebelum dapat memasuki wilayah udara Iran. Semua jet tempur Israel dikunci oleh rudal pertahanan udara Iran dalam mode siap tembak, sehingga jet tempur Israel menembakkan rudal udara ke permukaan dari luar wilayah udara Iran. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa Iran mampu mendeteksi kehadiran pesawat tempur Israel yang memiliki teknologi yang sama dengan Amerika. Israel tidak akan berani menyerang Iran sendirian tanpa bantuan Amerika. Oleh karena itu, Israel terus memprovokasi Amerika untuk berperang dengan Iran. Saat Amerika menyerang Iran, Israel bisa mengambil keuntungan dengan ikut menyerang Iran. Pertanyaannya sekarang, akankah Amerika menyerang Iran? Kita tunggu apa yang akan dilakukan Donald Trump. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa berikan like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya.